Karena Sultan mulai Sultan Hasim sampai ke Sultan Qasim ini, dia ingin rahasia ini, terutama dari golongan-golongan ibu-ibu ini, diberikan pekerjaan. Nah, itulah untuk bertenun. Dan oleh Sultan ini dicarilah siapa yang pintar menenun ya. Maka dicari di Kerajaan Terengganu. Oleh Raja Terengganu dipilihlah orang terbaik dan mengajarkan cara bertenun. Pekanbaru, kota ketiga terbesar di Pulau Sumatera yang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Wilayah ini terkenal dengan hasil produksi minyak, baik minyak bumi dan juga minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit. Perkembangan dan ekonomi masyarakat kota ini berfokus pada sektor industri minyak bumi dan perkebunan kelapa sawit, sehingga wilayah ini memiliki destinasi wisata alam yang minim. Bukan berarti Pekanbaru tidak memiliki tempat-tempat yang layak dikunjungi wisatawan. Pekanbaru memiliki beberapa spot yang menyimpan sejarah penting sejak zaman Kerajaan Melayu Siak hingga Perang Kemerdekaan yang menarik untuk dikunjungi. Di Kampung Bandar Senapelan Pekanbaru, tepat di tepi Sungai Siak, terdapat sebuah destinasi wisata yang populer bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Rumah Tinggi Kampung Bandar namanya. Tidak hanya menyimpan cerita sejarah Perang Kemerdekaan Rakyat Melayu dalam melawan penjajah, rumah ini juga menjadi sentra tenun wastra Melayu Siak yang begitu indah dan dihasilkan dari tangan-tangan terampil ibu-ibu penenun sekaligus pelestari budaya Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina selaku pengrajin serta ketua dari UMKM KSM Pucuk Rebo. Ceritanya sih, saya memang bukan orang Melayu asli di sini. Saya hanya perantauan karena orang tua saya berdomisili di lokasi ini, di daerah ini. Dari masa kecil saya dibesarkan di sini, sekolah di sini, hingga menjadi pengrajin di Kampung Bandar ini. Awalnya sih saya hanya seorang ibu rumah tangga yang waktu itu ada dibentuk kelompok yang bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pariwisata pada tahun 2012. Saya ikut, lalu ikut pelatihan, lama-lama makin mendalam itu cinta terhadap budaya Melayu. Hingga sekarang saya menjadi pengrajinnya. Dulu banyak kapal-kapal, kami pun ikut jadi anak sungai. Mandi-mandi itu di kapal, terjun ke sungai. Kalau masa kecilnya dulu. Dan rumah ini sempat tempat bermain saya dulu. Waktu kecil, masa kecil itu zamannya waktu SD. Nah, hingga sekarang saya jadi pengrajinnya di sini. Kalau untuk manfaat ekonomi sangat mendukung, terutamanya bagi kami pengrajin di sini ya. Ada skillnya, peningkatan ekonomi kami juga tertutupi dengan kekurangan yang ada mungkin dari sampingan kami ini kan meningkatlah. Kalau kami di sini tidak ada pemasaran ke tempat lain, cuman kami mungkin adanya pemasaran yang dibawa oleh dinas-dinas melalui pameran, dibawa oleh Bank Indonesia, juga dibawa oleh kecamatan setempat. Kalau untuk pemasaran di luar, kami langsung pengunjungnya langsung ke sini. Cuman kami
pemasarannya melalui Instagram, Facebook, juga story WA. Itu dari media sosial lah. Produksi kayak dari UMKM sendiri itu kayak souvenir yang kecil-kecil itu seperti kakak lihat itu ada tempat tisu yang nggak ribet lagi di bawah perjalanan, harganya juga aman di kantong. Harganya itu kalau satu kami jual 35.000. Dan di sana juga sebagai kakak lihat tadi ada gantungan kunci. Itu salah satu cenderamata yang ada di sini. Ini kopiah. Juga ada tanja yang seperti ada di galeri. Ini ada sal yang ini kalau untuk pengunjung mancanegara ini dia paling suka ini sal. Ada selendang, juga ada sal juga lagi tuh. Produksi 1 bulan kan kita ini kan pengrajin kita juga banyak ada di luar. Sebagai saya sebutkan tadi ada 14 orang lah. Jadi kalau di sini dimuatkan semuanya nggak ada. Kita kan bekerja sama juga dengan para pengrajin yang ada di pelatihan kemarin, itu dari rumah ke rumah gitu. Kalau di sini kan seperti kakak lihat, ruangannya untuk satu mesin aja udah habis itu satu ruangan. Seperti yang ada di depan saya ini. Rina sendiri bukan asli Melayu. Perempuan berdarah Minang ini telah mencintai budaya Melayu lewat tenunan songket. Ia dapat menyelesaikan selembar kain tenun dalam waktu seminggu dengan motif-motif yang rumit. Kalau menurut saya itu awalnya sih kalau kita belum mempelajari itu semuanya sulit kan. Tapi setelah kita menyatu, kita berbaur dengan motif-motif yang ada, setiap usaha itu pasti ada kesulitan, tidak ada mudahnya kan. Melalui proses demi proses, alhamdulillah kita bisa menjalaninya. Kalau yang saya ketahui ini sekarang ya, ada motif itu identiknya itu yang di sini di Kota Pekanbaru ini pucuk rebung, siku keluang, siku awan, kayak tampuk manggis gitu. Pokoknya banyak lagi yang lain. Tapi yang identik sekarang kan orang banyak yang memesan pucuk rebung. Kita dikumpulkan, terutamanya ibu-ibu di sekitar sini. Ada berjumlah sekitar 14 hingga sampai 20. Saya pun sudah lupa karena dari tahun 2012. Sekarang udah berapa tahun itu? Udah 12 tahun lebih, 14 ya. Jadi kan sedikit agak lupa, maklumlah faktor umur. Lebih kurang 1 bulan kalau nggak salah saya. Kami terus belajar. Awalnya itu dari tahun 2012 kita belajar, terus belajar bersama-sama. Waktu itu masih belum ada pendapatan, masih minim, masih terus belajar hingga tahun 2014. Kita mendapat binaan dari Bank Indonesia. Kalau dari murahnya kita standarnya sini 1.800.000. Itu kan tergantung standar dari motifnya. Tapi kalau harganya tinggi ada yang sampai 3 juta, 4 juta. Itu tergantung motif yang kita kerjakan, kerumitan dari motif yang kita kerjakan. Oke, sahabat sekalian, inilah hasil dari pengrajin yang ada di Rumah Tenun Kampung Bandar. Boleh kita cek dulu ya harganya ya. Inilah yang dinamakan nama pucuk rebung, motif pucuk rebung. Kembali lagi kita ke sini. Ini kan pendek dikit, ini agak besar. Ini kita bisa jual nih 2 juta. 2 juta. Oke, selanjutnya kita beralih ke sini. Ini juga ada pucuk rebung. Ini juga ini dia siku bunga. Kenapa dia siku bunga? Nih, di sikunya ada bunga, kayak bunga. Kalau di sini kan, ini dia siku bunga. Nih kan sikunya gitu.
Sudah banyak orang-orang yang petinggi yang pertama itu tahun 2018 itu Raffi Ahmad kalau nggak salah saya, itu masih ada fotonya itu berjejer di sana. Ada Yusril Iza Mahendra yang baru-baru ini berkunjung. Ya, kemarin ada Bunda Iyet kita, Iyet Bustami yang selaku anggota DPR RI, dia berkunjung baru-baru ini. Mungkin untuk bulan kemarin kalau nggak salah, ada beberapa minggu inilah dia berkunjung. Memberikan inspirasi, motivasi untuk para pengrajin di sini, serta juga mungkin mudah-mudahan ada juga lah sentuhan dari dia gitu. Rumah Tinggi berada di tepi Sungai Siak, Kampung Bandar Senapelan. Jalur perdagangan ramai ini merupakan lintasan sejarah lahirnya Kota Pekanbaru. Ya, sebenarnya Pekanbaru kan bermula dari Senapelan. Senapelan itu ada mengatakan dari pohon sena, kemudian akhirnya di pelan. Kemudian ada mengatakan dari Cina Pela, ya, dari Johor tuh. Tapi jelas Senapelan ini yang semulanya adalah kelompok Puak yang diketuai oleh Batin. Tak jelas Batin mana, pokok Batin lah ya, karena dia kan Batin sama penghulu. Puak suku, kepala suku ya, jadi Batin. Kemudian lama-lama menjadi dusun Payung Kaki. Nah, setelah itu lama-lama berkembang menjadilah dia bandar. Nah, itulah akhirnya di Bandar Senapelan. Jadi kenapa 0,000-nya 0 km, di situ bermulanya situ tuh. Bermulanya Kota Pekanbaru situ. Kebetulan Kerajaan Siak ini diperintah oleh Sultan Tengku Ali, Sultan Alamuddin Shah, ya. Sultan Alamuddin Shah. Kemudian dia menjadi raja Kerajaan Siak, ya, memindahkan ibu kota Siak itu dari Mempura ke Pekanbaru nih, ke Senapelan ini. Nah, mengapa Senapelan ya? Karena beliau melihat bahwa Kota Pekanbaru, katakanlah Senapelan ini ya, ini merupakan jalur perdagangan. Jadi dulunya ada satu wilayah kekuasaan Siak itu nama Tapung. Jadi kapal Belanda itu ke Tapung, dia tak bisa ke Tapung ya, karena mungkin muara kecil ya. Tapi dia bersinggah ada di Senapelan ini. Rumah Tinggi didirikan oleh Haji Yahya pada tahun 1887. Rumah ini berperan penting pada masa perjuangan rakyat Riau melawan penjajah. Rumah ini juga pernah berfungsi sebagai tempat logistik dan dapur umum bagi para pejuang. Haji Yahya ini kalau menurut versinya saudagar toke katanya, pengusaha karet lah ketika itu ya. Jadi dia tuh termasuk orang kaya lah ya, kalau saudagar kan kaya tuh. Jadi mendirikan rumah tinggi dulu. Akhirnya jadi rumah, sekarang kan namanya rumah tenun namanya. Jadi tahun 1878 didirikan itu. Nah, dia mendiami rumah itu, kemudian dengan 5 orang anaknya. Salah satu adalah Hamid Yahya. Yahya ini tokoh dan kami sudah perjuangkan menjadi tokoh pejuang Riau dari Kota Pekanbaru. Pada ketika pasca pra kemerdekaan, ini tempat berkumpulnya para pejuang-pejuang Kota Pekanbaru ya. Jadi akhirnya rumah itu tempat logistik lah, persenjataan, kemudian dapur umum, ya. Karena ramai kan, jadi
ya bicara aja lah, ya apa jadi ya bisa jadi ramai, ya menimbulkan satu persepsi masyarakat, bicara tentang politik, bicara tentang perjuangan, ya biasalah gitu ya. Sebetulnya Melayu ini banyak, setiap daerah di ini Belanda semua. Ya, kita katakanlah ya, kerajaan Siak ini sejak dari sultan keduanya itu Belanda. Karena mendirikan mendirikan loji di Pulau Guntung itu kan. Sehingga ya terjadi perang Guntung itu kan, itu Belanda. Rumah tinggi ini juga pernah didiami oleh seorang tokoh agama bernama Muhammad Syekh yang diangkat langsung oleh Sultan Syarif Qasim II menjadi Tuan Kadi atau orang yang ahli dalam bidang agama. Jadi waktu perang kemerdekaan, setelah prapaca kemerdekaan, kemudian pada masa ketika perang kemerdekaan juga menjadi logistik itu tuh, ya, rumah tinggi ini. Karena apa tadi saya katakan, karena ayah itu kan ada tokoh. Kemudian itu banyak orang berkumpul. Jadi berkumpul ini ya macam-macam bicara lah, bicara agama, bicara politik, bicara perjuangan, ya. Ini kan terlihat ketika perang kemerdekaan, ya. Kemudian juga setelah tahun 1958 juga rumah tinggi ini juga dari kacamata sejarah juga berfungsi tempat tinggal para tentara TNI dari pusat, ya, tentara pusat menempati rumah tinggi ini sebagai tempat para prajurit lah, TNI lah, ya, untuk melawan PRI ketika itu, ya. Perjuangan PRI kan Sumatera Tengah kan termasuk Provinsi Riau nih, ya. Ya, Kiai Muhammad Syekh ini ketika Sultan terakhir, Sultan Syarif Qasim, Sultan ke-12 Kerajaan Siak, ini mengangkat Kiai Haji Syekh nih untuk Kadi Kerajaan Siak. Jadi yang mengurus tentang hal agama, Syekh inilah. Nah, Syekh ini kebetulan dia ahli agama. Nah, kemudian Persi juga kedatangan Syekh ini dari mana dan sebagainya. Ada mengatakan dari Pakistan sebagainya, ya. Tapi yang jelas dia mengembangkan ajaran Islam. Nah, ketika itu rumah tinggi ini, ya, kan anak anak Haji Yahya ini kan banyak. Nah, jadi salah satu anak saya ini kawin dengan Kiai Syekh ini, ya, karena dia orang mengerti tentang hal agama, diangkat oleh Sultan Syarif Qasim untuk Tuan Kadi Kerajaan Siak, sehingga dialah yang menangani masalah masjid. Dulu kan Sultan bangun masjidnya bukan masjid Israel sekarang, tapi masjidnya dulu tuh, ya, Sultan tuh di kerajaan Siak dulu kan di tepi sungai itu, tepi sungai Siak itu, masjid situ juga, ya, karena abrasi ya tenggelam lah gitu kan. Tapi kalau dikaji lebih dalam akan terlihat itu tuh. Jadi rumah tenun ini didiami oleh anak Yahya ini, yang terakhir ditempati oleh Yahya Hajah Ramnah dan punya suami nama Haji Ibrahim. Dialah bertempat tinggal di rumah itu. Nah, kemudian dia mengaji, kemudian rumah itu menjadi tempat menongkat, kemudian juga tempat bertenun. Ketika itulah, ya, tapi tahunnya tidak diketahui tahunnya. Tapi yang jelas ketika itu beliaulah yang akan mengembangkan tenun. Kenapa? Karena Sultan mulai Sultan Hasim sampai ke Sultan Qasim ini, dia ingin rakyat ini, terutama dari golongan-golongan ibu-ibu ini, diberikan pekerjaan. Nah, itulah untuk bertenun. Dan oleh Sultan ini dicarilah siapa yang pintar membatik, menenun, ya. Maka dicari di Kerajaan Terengganu
Oleh Raja Terengganu dipilihlah orang terbaik dan mengajarkan cara bertenun. Ini sejak anak Haji Yahya ini, Hajah Ramnah Yahya ini. Sejak itulah mulai mulai tenun, tapi menjadi rumah tenun ini sejak ya sudah pemerintahan kita sekarang inilah gitu ya. Para penenun rumah tinggi Kampung Bandar ini sebenarnya berjumlah 14 orang ibu rumah tangga. Mereka menenun lembar demi lembar kain songket Melayu khas Siak ini di rumah masing-masing dengan alat tenun bukan mesin. Hanya Rina dan beberapa rekannya yang menenun di rumah tinggi ini. Perasaannya itu puas gitu, bangga. Dari segi kita melestarikan, mengembangkan itu ada perasaan bangganya, kita bisa berbaur dengan warisan budaya lokal. Kalau tidak kita siapa lagi yang akan mengembangkan? Contohnya, yang untuk bertenun ini mungkin kalau kakak lihat mungkin tenaganya masih di bawah umurnya udah menua ya. Kalau boleh dikatakan udah menua ya. Jadi keinginan saya itu gimana ya untuk kaula muda generasi penerus bangsa ini ikutlah sertalah dalam pengembangan, dalam pelestariannya agar bisa itu warisan ini tidak punah, tidak hilang dia. Ini sebetulnya memang diminta peran Pemko pemerintah daerah ya untuk kembali membangkitkan tenun nih, sebagai warisan budaya ya. Warisan budaya, betul katakan warisan budaya nih. Wastra ya. Wastra. Sehingga dibentuklah kalau bisa menjadi kampung wisata. Jadi tenun sini tadi bukan hanya ini ada lagi tenun Wan Fitri, ada lagi tenunnya. Tapi kita lebih arah pada ini adalah tenunnya adalah warisan budaya Kerajaan Siak ini nih, ya, Kerajaan Siak. Budaya Melayu betul ini. Nah, oleh karena itu memang kita generasi muda ya harus ya yang bertangan. Jadi semua pihak Dekranasda, Kota Pekanbaru ya. Saya kira Dekranasda sudah berbuat banyak untuk membangkitkan batang terendam ini. Karena lama-lama nanti ya betul. Lama-lama kelamaan nanti orang-orang biasa tenun kan orang tua banyak sekarang kan. Yang generasi muda kan sudah mulai. Jadi memang sering melakukan pelatihan dan dibina lah generasi muda ini. Mulailah diperkenalkan tenun ini ke dunia pendidikan ya. Terus berkarya, kreativitas tinggi karena mereka ini sebagai pionir-pionir dan jangan bosan untuk meneruskan setidak-tidaknya orang terdekat supaya nanti tenun ini tetap lestari dan jangan berhenti belajar.